Ini arah berasa puncak. Lihat deh, suasana mirip banget dengan puncak. Terus banyak buah-buahan. Ini sekarang lagi katanya lagi panen. Jazirah Arab, khususnya Arab Saudi, dikenal sebagai negara tempat kelahiran para nabi dan segala kisah perjalanan hidupnya. Tidak heran jika jejak peninggalan para nabi banyak ditemui di negara yang menganut sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Mulai dari sumur Gars yang disebut air mata surga dan airnya digunakan untuk memandikan jenazah Nabi Muhammad SAW, hingga kota Taif, surga kecil di tengah gurun Saudi. Sungguh menakjubkan. Inilah peninggalan jejak para nabi dan raja-raja di Arab Saudi. Menakjubkan. Inilah sumur Gars yang disebut mata air surga, yang airnya juga digunakan untuk memandikan jenazah Rasulullah. Selain Mekah, kota Madinah termasuk salah satu kota suci bagi umat Islam. Lantaran di kota ini tersimpan beragam sejarah peninggalan umat Islam. Ya, selain Masjid Nabawi, ada lokasi lain yang cukup ikonik, yaitu Sumur Gars atau mata air surga yang berada di daerah Al-Awali atau sebelah selatan kota Madinah, tepatnya di perempatan Jalan Kurban dan Hijrah, sekitar 1,5 kilometer arah timur laut Masjid Kuba. Nama sumurnya adalah Bi'ru Ghars. Bir itu sumur, Ghars itu namanya. Disebutkan kalau sumur ini dinisbahkan kepada Rasulullah. Sumur Ghars ini diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW dulu pernah meminum air dari sumur ini. Ya, meminum air. Kemudian Rasulullah mendoakan keberkahan terhadap air sumur ini. Kemudian beliau juga pernah bermimpi, dikatakan bahwa Bi'ru Ghars ini bagian dari adalah sumur surga. Iya, aku suka banget sejarah, tahu tentang maksudnya memang ada tempat yang memang dulu pernah ada cerita seperti apa. Aku pasti excited banget dan pengen banget pasti sebisa mungkin kalau misalkan lagi ada di suatu tempat, kalau memang bisa dikunjungi aku pasti kunjungi. Sumur Gars itu merupakan salah satu sumur yang berada di wilayah kota Madinah, dekat dari Masjid Kuba. Nabi SAW pernah mendoakan keberkahan sumur Gars. Jadi semasa hidup Rasulullah SAW, Nabi seringkali datang ke sumur Gars untuk menyucikan diri, meminum air dari sumur Gars, lalu mendoakan keberkahan dari sumur Gars. Bi'ru Ghars, Ghars itu artinya tanaman, karena di dasar sumur itu dulunya tumbuh satu pohon, makanya dinamakan Bi'ru Ghars atau sumur Ghars. Nabi SAW bersabda bahwa sumur Ghars itu merupakan salah satu mata air dari mata air surga dan airnya paling baik. Nabi SAW juga bersabda bahwa sebaik-baik sumur adalah sumur Ghars. Di luar itu, sumur Gars juga termasuk sumur penting yang dihubungkan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah disebutkan jika Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat sekaligus menantu beliau, Ali bin Abu Thalib, agar saat Nabi meninggal dunia, jenazahnya dimandikan menggunakan air yang berasal dari sumur Gars. Lalu Rasulullah SAW menginstruksikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk memandikan beliau ketika beliau telah Wafat. menuju kepada ajalnya dengan
7 kali siraman di kulit Rasulullah SAW dengan sumur dari Bir Ghaus. Dan insya Allah ini menjadi permintaan terakhirnya Rasulullah SAW, dan telaga Bir Ghaus ini adalah telaga milik Rasulullah SAW. Nah, pemirsa silet, ini sumur gas namanya. Ini di depan kita. Ini Rasulullah dulu suka duduk-duduk di pinggir sumur ini bersama sahabat Abu Bakar. Dan beliau berkata, sumur adalah sumur yang sangat diberkahi oleh Allah. Sampai beliau berpesan kalau beliau meninggal, beliau minta dimandikan dengan air sumur ini. Kalau ada di hadis ya atau ada di Al-Quran, menurut aku kayaknya ya sah-sah aja sih. Kayak apalagi katanya itu pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW buat mandi kan ya. Berarti itu air yang suci banget dong. Maksud aku semua umat muslim pengen kesana nggak sih jadinya karena ada fakta kayak gitu. Ini jujur aku juga baru tahu sih ada air mata air surga itu. Dalam hadis Ibnu Majah, Nabi pernah mengeluarkan sebuah wasiat. Kalau nanti aku mati, hendaknya dimandikan dengan air 7 gerabah. 7 gerabah itu kurang lebih 7 cidukan dari sumur gor tersebut. Goa Sajadah, tempat Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril di Madinah. Goa Sajadah atau Goa Bani Haram terletak di Bukit Sa'la yang terletak di kota Madinah. Goa ini memiliki sejarah sendiri lantaran pernah menjadi tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, bermunajat, menyendiri, dan juga bertafakur. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beristirahat, tinggal, dan bermalam di dalam goa tersebut semasa perang Khandaq. Bahkan saat sholat di goa ini, Nabi Muhammad bercerita kepada sahabatnya Mu'az ibnu Jabal jika beliau sempat didatangi oleh malaikat Jibril. Dari cerita itulah, kemudian goa tersebut dikenal pula dengan sebutan Goa Sajadah. Dan kini di sekitar Goa Sajadah banyak terdapat sajadah dan banyak pula peziarah yang juga melakukan sholat di sekitaran goa itu. Goa kecil ini disebut dengan Goa Sajadah. Dan Mu'az bin Jabal melihat Rasulullah itu sedang bersujud di sini. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala lama sekali. Bahkan Mu'az bin Jabal itu mengira bahwasanya Rasulullah itu sudah meninggal. Bahkan beliau ketika berdiri, Mu'az pun heran dan menanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau begitu lama dalam sujudmu?" Kemudian Rasulullah menjawab, bersabda bahwasanya aku berjumpa dengan malaikat Jibril di tempat ini. Dan malaikat Jibril itu memberikan kabar gembira kepadaku, yaitu umatku yang berada sekarang dan umatku yang akan nanti tidak akan pernah mengkhianati yang namanya Rasulullah SAW, dan tidak seperti umat-umat sebelumnya. Dan dalam sebuah riwayat itu Rasulullah selain dari sujud di sini, beliau juga beristirahat seperti ini. Dalam sebuah riwayat beristirahat seperti ini di area sini. Jadi kalaupun sahabat sunnah berarti menggunakan seperti yang kita lihat tadi, dan sujud di sini lama. Subhanallah. Tadi ramai banget di sana itu, banyak sekali para jemaah, dan seperti ini doanya tuh, ini ada sejadah-sejadah. Nah, tuh, nah ternyata seperti inilah ya, guanya itu kecil banget. Ya, aku pernah dengar Goa Sajadah itu salah satu sejarah umat Islam ya. Mungkin itu bisa jadi salah satu tujuan wisata ya. Udah tempatnya indah, historinya juga indah. Jadi mungkin di sana kalau kita dikasih rezeki, dikasih kesempatan untuk bisa berkunjung dan sholat langsung di sana, mungkin bakalan lebih feel-nya tuh bakalan lebih beda. Dan kita akan membayangkan gimana saat itu Nabi kita pernah sholat di sana, sujud di sana. Mu'az bin Jabal ini melihat jejak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu diikutilah oleh Mu'az bin Jabal. Lalu kemudian Mu'az melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada dalam goa, lalu kemudian Nabi sujud, dan sujudnya itu lama.
Lalu Muaz bin Jabal bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sujud begitu lama?" Kata Nabi SAW, "Telah datang Jibril kepadaku, ya Muaz, mengabarkan kabar gembira bahwa umatku tidak akan mengkhianatiku." Indahnya kota Thaif, surga kecil di tengah gurun Saudi yang jadi tempat tinggal para raja. Dikenal sebagai negara yang dipenuhi dengan hamparan padang pasir serta bukit-bukit tandus. Tapi siapa sangka jika di Arab Saudi terdapat satu tempat yang menakjubkan dengan hamparan bunga-bunga mawar yang harum serta bermekaran saat musim semi tiba. Tempat tersebut adalah Thaif, sebuah kota sejuk yang berada di wilayah barat Arab Saudi atau tepatnya sekitar 80 km di sebelah tenggara Mekah. Emang kota yang bersejarah sih menurut saya. Jadi bagus sekali karena kita nggak tahu ya, kota yang tadinya mungkin gersang ternyata bisa tumbuh, itu kuasa Allah lah. Jadi memang itu kota sejarah dan juga penghasil minyak wangi mungkin di sana ya. Kota Thaif ini kalau boleh dibilang puncaknya kota Mekah atau Jazirah Arab ya. Sama seperti kalau di Indonesia kan setiap orang mencari tempat-tempat yang tinggi. Kalau di Indonesia ya seperti di Cianjur ya puncak ya, jadi Cisarua, kemudian Cipanas itu. Nah Thaif ini 1.700 meter di atas permukaan laut. Jadi sejuk hawanya, banyak kabut, juga banyak tanaman hijau. Bahkan pemerintah Arab Saudi mereka mengambil buah-buahan ini dari kota Thaif. Lokasinya yang terletak di lereng Pegunungan Sarawat membuat udara Thaif terasa sejuk karena berada di lembah antara Pegunungan Asri dengan Pegunungan Al-Hadam. Thaif bahkan dikenal sebagai kota mawar lantaran ada sekitar 800 perkebunan mawar yang terhampar sejauh mata memandang. Setiap musim semi tiba, penduduk Thaif akan memetik, memanen, dan menyuling sekitar 300 juta bunga mawar yang telah mekar dan dijadikan sebagai minyak wangi yang populer di kalangan jutaan muslim yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tidak hanya itu, kabarnya air mawar dari Thaif juga digunakan untuk mencuci dinding Ka'bah yang dilakukan di wewangian atau nabati ya, ada pewangian yang dari kimia, ada juga dari nabati, yaitu asalnya dari mawar yang ada tumbuh di kota Thaif. Lantaran lokasinya yang sejuk dan indah, tidak heran jika kota Thaif menjadi lokasi pilihan para raja dan kerabat kerajaan sebagai tempat peristirahatan.
Karena itu pula, kota Taif dikenal pula dengan sebutan Qaryah Al-Mulk atau Desa Para Raja. Dan seperti inilah keseruan Irfan Hakim saat berkunjung ke kota Taif atau Desa Para Raja Arab Saudi. Kayak kereta gantung kayak gini. Lihat deh, suasana mirip banget dengan puncak. Terus banyak buah-buahan. Ini sekarang lagi katanya lagi panen buah delima. Kalau di sini bukan delima namanya, the khomsah. Abi ngecekkan ya, abi ngecekkan ya. Ini coba. Abi mi acekkan ini coba. Beli lagi kayak sama. Coba. Luar biasa. Ini biasa loh, ini di Arab loh. Namanya Taif. Dekat dari Mekah ke perjalanan darat itu bisa 2 jam, tapi tadi pakai kereta gantung di Sigat lagi. Ini lagi musim itu delima. Manis banget sumpah. Ini delima termasuk delima yang paling enak yang pernah gue coba. Enak banget. Ya biasanya kan bijinya tuh gede. Ini benar nggak ada bijinya. Segar sekali. Buah-buahan. Kabutnya, Van? Iya, udah hilang kabutnya. Nih, seru sih kita tadi dapat kabutnya, iya. Sekarang kabutnya udah hilang, ya. Di sana ternyata ada unta juga. Kenal Taif itu adalah Qaryatul Mulk. Ya, kota atau kampungnya para raja. Karena dulu sebelum Rasulullah datang sampai di kota Taif pun memang banyak orang kaya. Ya, mereka orang-orang yang punya harta banyak. Kita kenal bahwa Bani Quraisy adalah para gujarat, pedagang-pedagang yang hebat. Ternyata di Taif pun diantaranya adalah mereka orang-orang kaya juga.